Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belum Tahu. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing lagi nih ke teman-teman semua tentang hal-hal yang mungkin teman-teman belum tahu. Kali ini kita akan membahas tentang depresi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, agar channel ini semakin semangat membagikan informasi bermanfaat. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, lanjut. Teman-teman tahu nggak penyakit yang sangat mematikan di dunia apa aja? Kanker, hipertensi, stroke, gagal ginjal, gagal jantung, diabetes? Yap, semua itu adalah penyakit mematikan yang sudah menyebabkan banyak nyawa melayang. Sebagian besar dari kita sudah cukup kenal terhadap penyakit tersebut, sehingga ketika ada yang tidak beres dari tubuh kita akan segera pergi ke dokter untuk mengecek kesehatan agar dapat ditangani dengan tepat. Namun, apakah teman-teman tahu, ada beberapa penyakit lainnya yang kadang tidak kita sadari, dan ketika kita sudah tahu kalau ada yang tidak beres pada diri kita, hal itu sudah terlambat. Salah satu penyakit yang saya maksud adalah depresi. Emangnya depresi seberbahaya itu ya? Bukannya dianya aja yang baperan. Kayaknya nggak perlu dibesar-besarin deh. Paling kalau kita kena itu juga bisa sembuh sendiri. Eits, jangan salah. Malah orang yang kalian sebut baperan itu yang rentan terkena depresi. Depresi merupakan salah satu penyakit psikologis yang mematikan loh. Berdasarkan data yang disurvei Unair tahun 2019, terdapat 800.000 hingga 1 juta jiwa yang meninggal karena bunuh diri. Dan 80% dari kematian tersebut disebabkan oleh depresi. Jadi, apakah depresi adalah hal sepele? Terus, apakah teman-teman sudah tahu yang dinamakan depresi itu kayak gimana? Secara ilmiah, depresi diartikan sebagai gangguan perasaan di mana seseorang diliputi perasaan sedih, hampa, putus asa, atau kehilangan minat dalam berbagai aktivitas selama 2 minggu atau lebih. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya depresi. Hal ini sangat normal terjadi karena banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, depresi akan sembuh dengan refreshing atau dengan melakukan kegiatan menyenangkan lainnya. Namun, depresi akan menjadi sangat berbahaya, bahkan bisa mengancam nyawa ketika orang yang mengalami depresi mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Penyebab depresi sangat beragam, dan berdasarkan penelitian, seseorang yang depresi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan beberapa faktor. Faktor yang bisa menyebabkan depresi diantaranya adalah trauma masa kecil, pengalaman hidup yang penuh tekanan, diintimidasi, dibully, ditinggal oleh orang yang kita cintai, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Seseorang yang mengalami depresi berat cenderung ditandai dengan perasaan bahwa dirinya tidak berharga, merasa putus asa, rendah diri, selalu cemas serta khawatir yang berlebihan, mudah menangis, muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri, gerakan tubuh yang cenderung lebih lambat dari biasanya, menjadi sensitif serta mudah tersinggung, perubahan berat badan serta selera makan, sulit untuk berpikir, berkonsentrasi, serta sulit mengambil keputusan, pola tidur terganggu, dan selalu merasa kelelahan serta hilang tenaga. Karena depresi tidak berupa penyakit fisik, melainkan penyakit psikis, orang-orang sering tidak sadar kalau dia sedang terkena depresi. Meskipun dalam beberapa kasus masih ada yang mengingatkan untuk segera datang ke psikiater atau psikolog. Karena dia tidak sadar kalau sedang depresi, jadinya dia merasa enggan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini menyebabkan depresi yang dialami semakin menumpuk dan kemudian memperparah keadaan, sehingga
membuat seseorang tersebut merasa ingin mengakhiri hidupnya. Semua yang kita bahas sebelumnya merupakan penjelasan depresi secara umum. Sebenarnya, depresi memiliki banyak jenis. Beberapa di antaranya adalah gangguan depresi mayor, gangguan depresi katatonik, distimia, dan beberapa jenis depresi lainnya. Perhatian untuk teman-teman, berhati-hatilah melakukan self-diagnose, karena diagnosa yang dilakukan bukan oleh seorang profesional dapat membawa kepada penanganan yang tidak tepat, sehingga bukannya untuk menyembuhkan, tetapi malah memperparah. Oleh karena itu, jika teman-teman mulai merasakan gejala-gejala depresi, segeralah datang ke psikiater atau psikolog terdekat untuk melakukan pemeriksaan agar dapat dilakukan penanganan yang tepat sebelum terlambat. Nah, itulah teman-teman bahayanya depresi. Apakah teman-teman punya pengalaman tentang depresi? Silahkan ceritakan di kolom komentar ya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang depresi, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan tentang apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan silahkan koreksi ya. Berbagi ilmu tidak akan pernah mengurangi ilmu yang kita miliki, melainkan akan menambahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.